Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna dari Ranting, saya 1124 11 309 dari kelas MA 24 Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek UAS manajemen operasional tentang tema esai. Namun berikut kepemimpinan transformasional dalam operasi atau peran strategis pemimpin dalam membangun budaya lean yang mengintegrasikan kualitas, kesetiaan, dan pemberdayaan. Ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompetitif dan dinamis, organisasi dituntut untuk tidak hanya beroperasi secara efisien, tapi juga mampu beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perubahan pasar, teknologi, dan ekspektasi pelanggan. Salah satu pendekatan manajemen operasi yang banyak diadopsi untuk menjawab tantangan tersebut adalah lean management, yang menekankan pengurangan pemborosan, peningkatan nilai bagi pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi lean tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan alat dan teknik operasional, melainkan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang mengarahkan dan membentuk budaya organisasi. Dalam praktiknya, banyak organisasi mengalami kegagalan dalam transformasi lean karena pendekatan yang terlalu teknokratis dan berfokus pada efisiensi jangka pendek, seperti pengurangan biaya atau persediaan, tanpa disertai perubahan budaya dan pola pikir karyawan. Ketidakseimbangan ini seringkali memunculkan konflik antara tuntutan produktivitas dengan kualitas kerja, tekanan terhadap tenaga kerja, serta menurunnya keterlibatan karyawan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan gap antara konsep lean sebagai filosofi manajemen holistik dengan implementasinya di lapangan yang sering terfragmentasi. Secara garis merah bisa disimpulkan dalam segi satu, di mana dalam konteks tersebut, esai ini memandang kepemimpinan transformasional sebagai faktor pengikat yang menentukan praktik lean dalam kualitas pengolahan persediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan membentuk satu sistem operasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan lean sangat ditentukan oleh kemampuan tim memimpin dalam menyelesaikan proses dan tujuan organisasi. Isi dan pembahasan. Yang pertama, ada kepemimpinan transformasional sebagai fondasi budaya lean. Menurut Bloom tahun 1978 mendefinisikan kepemimpinan transformasional
transformasional sebagai salah satu sebagai kepemimpinan seseorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi nilai dan perilaku manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional berperan sebagai pengambilan keputusan teknis dan perubahan budaya dalam operasi. Ini sesuai dengan pendekatan Lean yang menempatkan manusia sebagai inti dari proses perbaikan berkelanjutan. Menurut Lever tahun 2004, Delande Toyotawai, keberhasilan Lean sangat ditentukan oleh prinsip kepemimpinan jangka panjang dan penghormatan terhadap manusia. Pemimpin transformasional dapat menggambarkan visi Lean sebagai komitmen organisasi terhadap kualitas, efisiensi, dan pembelajaran berkelanjutan daripada hanya program untuk mengurangi biaya. Akibatnya itu, Lean ini menjadi nilai bersama yang dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh organisasi. Nah, pembahasan kedua ada integrasi kepemimpinan transformasional dan manajemen kualitas. Kualitas merupakan elemen fundamental dalam Lean, karena tujuan utama Lean adalah menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Kepemimpinan transformasional berperan penting dalam menanamkan kesadaran bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua individu, bukan hanya departemen tertentu. Pemimpin transformasional mendorong budaya built-in quality, di mana setiap pekerja diberdayakan untuk menemukan dan menghentikan proses yang dapat menyebabkan dalam organisasi yang dipimpin secara transformasional. Kegagalan kualitas dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan ini. Metode ini memungkinkan karyawan untuk membahas masalah dan gagasan perbaikan di lingkungan yang aman. Oleh karena itu, kualitas tidak hanya dijaga oleh prosedur, tetapi juga melalui komitmen yang dibangun oleh tim di bawah kepemimpinan. Pembahasan ketiga ada pengolahan persediaan Lean dan peran kepemimpinan. Pengelolaan persediaan dalam pendekatan Lean bertujuan untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kelancaran proses dan kualitas output. Prinsip seperti just in time menuntut kecepatan perencanaan secara koordinasi lintas fungsi agar persediaan tersedia sesuai kebutuhan operasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan persediaan dan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga pada stabilitas proses produksi. Kepemimpinan transformasional berperan dalam mengomunikasikan tujuan pengelolaan persediaan Lean secara jelas kepada seluruh unit kerja. Pemimpin tidak hanya menetapkan target penurunan persediaan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja operasional secara menyeluruh. Melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten, risiko resistensi maupun kesalahan implementasi dapat diminimalkan. Dalam konteks ini,
Keterlibatan karyawan operasional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pengurangan persediaan tidak mengganggu stabilitas proses dan kualitas kerja. Pemimpin mendorong partisipasi karyawan dalam mengidentifikasi potensi pemborosan, hambatan aliran material, serta risiko gangguan produksi. Dengan demikian, pengelolaan persediaan lin tidak hanya mencerminkan keputusan manajerial, tetapi juga hasil kolaborasi antara kepemimpinan dan sumber daya manusia di tingkat operasional. Selanjutnya, yang keempat ada pemberdayaan sumber daya manusia sebagai inti lin transformasi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sering diabaikan dalam transformasi lin, padahal merupakan pilar utama keberlanjutan loh. Kepemimpinan transformasional ini menekankan karyawan sebagai mitra strategis dalam perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar pelaksana instruksi, tapi melalui pelatihan, coaching, dan pelibatan aktif. Pemimpin membangun kapabilitas problem solving di tingkat operasional. Dalam budaya lin yang dipimpin secara transformasional, karyawan didorong untuk berinisiatif, bereksperimen, dan belajar dari kegagalan. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan atau engagement dan rasa kepemilikan terhadap proses kerja. Dengan demikian, ini tidak hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga memperkuat modal manusia organisasi. Selanjutnya, pembahasan kelima ada dinamika kepemimpinan transformasional dalam transformasi lin atau studi kasus The Boeing Company. The Boeing Company memberikan contoh relevan mengenai hubungan antara kepemimpinan dan keberhasilan lin. Pada awal tahun 2000-an, Boeing mengadopsi prinsip lin untuk meningkatkan efisiensi produksi pesawat. Namun, dalam beberapa kasus, tekanan manajerial terhadap jadwal dan biaya terutama pada program 737 MAX menunjukkan lemahnya integrasi antara kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Gaya kepemimpinan yang cenderung berorientasi pada hasil finansial jangka pendek dinilai mengurangi ruang bagi karyawan untuk menyuarakan kekhawatiran terkait kualitas dan keselamatan. Hal ini berdampak pada kegagalan sistematik yang tidak hanya merugikan reputasi perusahaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang serius. Kasus Boeing menegaskan bahwa lin tanpa kepemimpinan transformasional berisiko berubah menjadi sekedar alat efisiensi yang mengabaikan nilai fundamental kualitas dan manusia. Selanjutnya ada penutup. Pembahasan dalam esai ini menunjukkan bahwa penerapan lin dalam konteks operasi memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis proses, tetapi juga pada pembentukan nilai dan perilaku organisasi. Kepemimpinan transformasional berperan dalam mengarahkan integrasi antara kualitas, pengelolaan persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia sehingga lin dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dampak kepemimpinan yang selaras dengan prinsip tersebut yang cenderung dipraktikkan secara parsial dan kehilangan makna strateginya. Penegasan terhadap tesis awal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan eksistensi operasional dan komitmen terhadap kualitas serta keselamatan kerja. Studi kasus The Boeing Company memberikan gambaran bahwa tekanan terhadap kinerja jangka pendek apabila tidak diimbangi dengan penguatan peran kepemimpinan dan keterlibatan karyawan berpotensi melemahkan implementasi Lean secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan Lean tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tapi juga oleh cara kepemimpinan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, dengan merujuk pada tesis awal, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Lean sangat bergantung pada peran kepemimpinan yang mampu mendorong keterlibatan karyawan, memperkuat proses pembelajaran organisasi, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Tanpa kepemimpinan yang demikian yang cenderung diterapkan secara terbatas dan kehilangan makna strateginya. Oleh karena itu, organisasi perlu menempatkan pengembangan kepemimpinan transformasional sebagai bagian dari strategi operasi seiring dengan penerapan sistem dan praktik Lean agar peningkatan kinerja dapat dicapai secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai penghubung utama antara kualitas, pengelolaan persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam membangun sistem operasi Lean yang berkelanjutan. Untuk yang ini adalah secara garis benang merah ya teman-teman. Terima kasih.